Oke, teman-teman media yang luar biasa. Kesiapan Bank NTT di akhir tahun itu sangat mapan. Kami juga di backup oleh Bank Indonesia untuk arus keuangan persiapan untuk Natal dan akhir tahun, termasuk bulan tahun baru. Oleh Bank Indonesia itu angkanya saya tidak bisa sebutkan, tapi untuk mencukupi kebutuhan di Kabupaten Belu itu kami sangat siap. Kami juga menempatkan beberapa pegawai kami teller untuk pelayanan maksimal di konter-konter Bank NTT, baik di kantor cabang, di kantor cabang pembantu, di unit terkait, sehingga masyarakat Belu tidak perlu khawatir tentang kekurangan likuiditas di Bank NTT. Kapanpun datang itu kami bisa layani. Memang kami berusaha untuk semua dilakukan melalui transaksi non tunai. Makanya teman-teman lihat akhir-akhir ini kami sering genjot di transaksi kris, di edisi itu untuk meningkatkan non tunainya, karena itu memang dari presiden, gubernur, menteri keuangan sampai ke bupati itu harus dijalankan. Sehingga kami bersyukur Atambua menjadi satu-satunya bank yang persiapan digitalisasi itu nomor pertama di NTT. Nah, itu yang bisa kami berikan, nanti tambahannya oleh Pak PCP atau Pak Kepala Dan, Ibu Kepala Dan. Ya, baik, kesiapan untuk Bank NTT menghadapi pemerintah baru nanti seperti apa? Ya, kita sama-sama bersukaria karena kita sudah ada pemimpin yang baru, maka kita sama-sama bergandengan tangan. Saya yakin kemarin keputusan rakyat itu keputusan semua pihak, dan semua pihak turut bergembira atas pemilihan yang sudah dilakukan dengan baik, dan kita tahu bersama untuk sementara hasil quick count itu dipimpin oleh Bapak Widilai sebagai pemenang sementara. Tapi kesiapan kami, perhatian kami kepada pemerintah yang baru sangat positif untuk mendukung semua kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Belu. Siap untuk jelang Natalan tahun baru ini, khusus di wilayah perbatasan, kira-kira seperti apa? Terkait mulai dari apa, penukaran uang atau apa dan hal-hal seperti apa? Baik, ini Pak Ibu. Nah, mungkin untuk persiapan di akhir tahun, Natalan tahun baru untuk Bank NTT terkait apa, terutama di perbatasan. Untuk proses penukaran uang kami sudah siap. Bank NTT siap untuk melayani falas, dan kita juga selalu mendukung kegiatan dari PLBN Kota Ain, sehingga Bank NTT untuk persiapannya sudah positif, tidak ada masalah untuk penarikan pun semua lini dari Bank NTT, terutama di perbatasan Kota Ain, kami siap melayani. Kalau untuk jumlah ATM sendiri apa ada penambahan, Pak Polisi? Sampai dengan sekarang ini kami belum ada penambahan. Kami bersyukur karena kami juga disupport oleh kantor pusat. 1 minggu terakhir ini kami sangat sibuk dengan perbaikan di mesin ATM, sehingga pelayanannya bisa lebih maksimal. Tapi sampai dengan posisi sekarang kami belum ada penambahan, bahkan pengurangan juga tidak ada. Teman-teman lihat kayak di JM, di Pasar Baru, di Haikesak, di Kota Ain, di Atapupu, di kantor cabang sendiri itu kami baru habis maintenance maksimal, karena itu persiapan di akhir tahun supaya jangan sampai masyarakat terkendala ketika melakukan transaksi keuangan melalui ATM. Apakah ATM yang ada di dalam konteks ATM atau di luar? Ya, kami berusaha untuk di dalam PLBR, tetapi memang kita regulasi masih belum mengizinkan itu. Tapi Pak Kepala kemarin sudah lakukan pendekatan dengan Kepala PLBR. Mudah-mudahan di tahun 2025 kita bisa pindah ke dalam, kantornya bisa pindah ke dalam PLBR. Memang sudah ada kesepakatan di tingkat kantor pusat untuk kami coba masuk dan sudah diberi tempat. Tinggal kita menunggu regulasinya untuk supaya kita bisa masuk ke dalam. Baik Pak, mungkin kaitan dengan target penyerapan pinjaman KUR sendiri, apa sejauh ini baik-baik saja atau bagaimana?
Untuk KUR, teman-teman, seperti kita ketahui bersama, sampai dengan sekarang Bank NTT sudah bisa memberikan KUR lagi, tetapi itu sangat selektif karena kita tahu sejarah riwayatnya, KUR itu bukan kredit yang dibiayai oleh pemerintah daerah, tetapi kita punya skim yang baru yang kita sebut dengan kredit merdeka, itu yang maksimal 5-10 juta tanpa bunga, tanpa juga angsuran, itu yang bisa kita salurkan ke masyarakat, agunan, tanpa agunan. Nah, kalau 5 juta itu kurang lebih 400.000, 13 atau 17 per bulannya untuk masyarakat bisa lakukan pengembalian. Oke, Arley. Lalu untuk yang terakhir, untuk yang penukaran uang untuk biasa akhir tahun itu nanti poskonya apakah khusus di satu tempat atau di semua cabang? Ya. Untuk penukaran uang kami di seluruh unit. Jadi Bapak Ibu, kami juga berharap supaya para pengusaha di tim-tim di Timor Leste itu bisa melakukan transaksi keuangan melalui Bank NTT, karena semua kantor di Atambua itu melakukan transaksi keuangan falas juga kami terima. Teman-teman di Moto Ain lebih pasti, di Atapupu bisa, di kantor cabang bisa, kantor fungsional bisa. Bahkan kami berpikir untuk membuka posko di dalam PLBN sehingga masyarakat tim-tim bisa melakukan transaksi real time saat itu. Bapak, ini informasi terakhir Bapak ingin sekali terkait dengan penerapan mendorong penggunaan transaksi digital. Ini sejauh ini pencapaian yang sudah dilakukan oleh Bank NTT seperti apa? Sudah dilakukan. Baik, ini saya akan jelaskan Ibu Sugana terkait digitalisasi, untuk bisa tambahkan sedikit. Baik, izin terkait usulan Bank NTT kepada Pemda untuk meningkatkan transaksi digitalisasi. Seperti yang tadi Pak Peci sampaikan, kita merupakan daerah pertama di NTT yang melaksanakan digitalisasi, baik di OPD, dinas-dinas, itu kita sudah transaksi non tunai, di desa-desa, sekarang sudah masuk ke sekolah. Kami mulai duluan dari SMP. Jadi memang selain masyarakat umum yang dengan kami punya merchant untuk transaksi non tunai, ada, tapi di Pemda, sekolah dan desa juga kami sudah masuk sampai sana. Seperti itu. Pada dasarnya Bank NTT mendukung Pemda untuk melaksanakan transaksi digitalisasi. Ya, saya tambahkan sedikit Bapak, teman-teman wartawan. Digitalisasi itu tidak bisa Bank NTT kerja sendiri, maka kita harus kolaborasi dengan masyarakat. Semua harus kerjasama. Ada beberapa warung, ada beberapa merchant, ada beberapa resto, hotel yang memang belum menggunakan barcode. Mereka lebih menggunakan uang tunai atau digitalisasi. Maka kami mohon teman-teman bisa memfollow up atau memberitakan bahwa di Atambua itu sekarang sudah mulai digitalisasi, tinggal dari masing-masing pengusaha, baik resto, warung makan, warung kecil, hotel, toko besar untuk menggunakan digitalisasi. Barcode itu teman-teman bukan hanya untuk Bank NTT, untuk seluruh bank bisa menggunakan barcode. Jadi tinggal para pengusaha mau menggunakan tidak. Tetapi yang kami lihat trennya, kenaikannya sampai dengan saat ini cukup tinggi. Masih banyak pengusaha-pengusaha yang memang datang ke kami untuk minta pembukaan barcode. Banyak juga dari nasabah-nasabah bank lain yang membuka barcode. Tinggal kita sama-sama bekerjasama menggunakan itu. Kalau saya sarankan, kalau memang tidak ada barcode, teman-teman jangan lakukan transaksi keuangan di situ. Pakai barcode. Pakai barcode itu apalagi anak muda di Atambua cukup banyak. Silakan menggunakan HP untuk penggunaan melalui OVO, Dana, aplikasi apapun yang bisa menggunakan barcode, pakai itu. Itu yang bisa kami sampaikan.